Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup dan bernafas, semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan dan berkat Tuhan yang Tuhan senantiasa sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi. Urapi kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Wahyu 3 ayat 10-11. Tertulis demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat dalam Wahyu 3 ayat 10-11 ini merupakan pesan yang ditujukan khusus kepada jemaat Philadelphia, yang berbicara tentang jemaat yang setia kepada Tuhan. Tapi pesan dalam dua ayat ini, saudara, dapat mewakili gambaran dari keseluruhan pesan dari isi kitab Wahyu secara garis besar. Kitab Wahyu memuat pesan firman Tuhan berkaitan tentang tiga hal. Yang pertama adalah, pada akhir zaman akan ada masa yang sukar dan penyesatan besar-besaran. Dalam kitab Wahyu ini kita membaca tentang 7 meterai dan 7 sangkakala, 7 tanda dan 7 cawan yang semuanya menggambarkan peristiwa dahsyat yang akan terjadi silih berganti di akhir zaman. Dan ada kesukaran-kesukaran yang besar. Kesukaran itu berupa penyakit yang mematikan, kelaparan, bencana alam yang dahsyat, peperangan yang hebat, pemerintahan antikristus, aniaya, dan berbagai peristiwa kesukaran lainnya. Akan ada masa pencobaan besar yang akan terjadi atas semua umat manusia di bumi, dan iman semua orang akan diuji. Di Wahyu 3 ayat 10 ini tertulis bahwa akan ada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi. Mengakhiri semua sejarah manusia di bumi, akan terjadi kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam Wahyu 3 ayat 11 firman Tuhan berkata, Aku datang segera. Tuhan pasti datang, walaupun mungkin sebagian orang merasa begitu lama dan merasa bahwa Tuhan tidak datang-datang, tapi yang jelas Ia akan datang. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih sabar dan memberikan kesempatan kepada semua umat manusia. Dia memberikan waktu kemurahan supaya banyak orang yang bertobat dan percaya kepadanya untuk menerima anugerah keselamatan. Yang ketiga, saudara, penghakiman Tuhan akan terjadi atas semua manusia. Pada akhirnya, saudara, semua orang akan menghadap tahta pengadilan Kristus, di mana Tuhan Yesus akan menjadi hakim atas semua orang dan menentukan kemana tujuan dari setiap orang. Apakah masuk dalam siksaan yang kekal atau ke dalam surga yang kekal. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, penghakiman Kristus tidak berhubungan dengan selamat atau tidak selamat. Semua kita akan diselamatkan, namun penghakiman itu hanya akan menentukan
apa pahala atau mahkota yang akan kita dapatkan sesuai dengan iman kita selama hidup di bumi. Namun bagi orang-orang yang tidak percaya, penghakiman itu berujung pada keputusan, penghukuman, dan kebinasaan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sikap yang dikehendaki Tuhan dari kita dalam menghadapi situasi akhir zaman, kedatangan Kristus dan hari penghakiman? Firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-11 dari Wahyu 3 ini, "Peganglah apa yang ada padamu." Ini berbicara tentang iman dan kesetiaan kita pada Tuhan Yesus. Mari tetap setia, saudara, sampai pada akhirnya. Terus mengasihi Tuhan dalam hidup kita, sampai kita menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa pada akhir zaman akan ada kesukaran dan penyesatan yang besar-besaran terjadi. Tapi kami bersyukur karena janji firman-Mu. Dalam Wahyu 3 ayat 10, Engkau berjanji bahwa Engkau akan menolong kami, Engkau akan melindungi kami dari hari pencobaan yang akan datang, asalkan kami senantiasa setia menuruti akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Engkau yang beserta dengan kami, menolong kami untuk terus mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, bersyukur oleh kuasa darah-Mu yang telah menebus kami, menjadikan kami layak di hadapan-Mu. Engkau telah menganugerahkan kepada kami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Pimpin kami selalu Roh Kudus, tuntun kami supaya kami selalu berada dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami terus berbuah-buah di dalam Engkau, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Tuntun kami ya Tuhan, supaya kami mengambil keputusan dan tindakan yang benar dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan berikan jalan keluar kepada mereka yang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.